Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Benarkah Luhut Panjaitan terkena COVID-19 dan sekarang tengah dirawat di Belgia? Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan baru-baru ini jadi sasaran hoax. Tokoh yang kondang dengan inisial LBP ini pun disebut-sebut terjangkit virus COVID-19 dan dirawat di Belgia. Terdapat akun @amryusuf7 di Twitter yang membuat tweet tentang Luhut pada 17 November yang lalu. Konon beritanya Opung Luhut kena COVID-19, tapi berobatnya kok ke Belgia, kenapa nggak ke Cina? Tulis akun itu. Bukan hanya dari akun @amryusuf7 yang membuat tweet seperti itu, ada pula akun Rulie Maulana dan juga Zaki_AF di Twitter yang membuat tweet serupa. Tanda tagar Belgia pun sempat mencuat di Twitter. Namun benarkah Luhut terkena COVID-19 dan dirawat di Belgia? Info soal Luhut terkena COVID-19 dan dirawat di Belgia merupakan informasi yang salah. Laman resmi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengabarkan bahwa Luhut pada 17 November 2020 justru tengah bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di White House, Washington DC. Dalam pertemuan itu, Luhut menjadi utusan khusus Presiden Joko Widodo. Turut mendampingi Luhut yaitu Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat yaitu Muhammad Lutfi. Selain itu, Luhut pada tanggal sama juga memiliki agenda lain. Mantan Ambasador RI untuk Singapura itu mengisi web seminar atau webinar bertema Telaah Undang-Undang Cipta Kerja yang digelar di Universitas Gadjah Mada. Bukan kali ini saja Luhut menjadi sasaran hoax. Sebelumnya pada 11 November 2020, Luhut pun juga pernah dikabarkan terinfeksi COVID-19 dan kemudian dilarikan ke rumah sakit lantaran kondisinya cukup parah. Juru bicara Kemenko Maritim dan Investasi Jody Mahardi pun juga menepis hoax tersebut. Klarifikasi soal hoax itu juga diberitakan di dalam laman resmi covid19.go.id. Viral di sosial media, Luhut dikabarkan kena COVID. Benarkah? Di sosial media beredar kabar bahwa Menko Luhut Binsar Panjaitan terkena COVID-19 dan saat ini sedang dirawat di rumah sakit militer. Info A1, Perdana Menteri kena COVID masuk rumah sakit militer. Kicau akun @kaviradikalis di Twitter pada hari Kamis 5 November. Netizen pun juga ikut bertanya-tanya untuk memperjelas siapa yang dimaksud dengan Perdana Menteri. Apakah Luhut? Siapa lagi memangnya? Masih aja nanya. Jawab akun tersebut yang merupakan aktivis buruh non-muslim. Seperti sudah menjadi rahasia umum, Menko Luhut dengan kewenangan dan sepak terjangnya mengurusi segala urusan kerap disebut dengan Perdana Menteri. Namun kabar Luhut terkena COVID ini belum bisa dipastikan. Kalaupun benar, kita doakan semoga lepas sembuh dan juga sehat. Pak Luhut. Pada hari Minggu 6 September, kantor Luhut WFH 14 hari karena 6 pegawainya terkena corona. Kemenko Bidang Kemaritiman dan juga Investasi atau Kemenko Marves akan menerapkan kebijakan kerja dari rumah alias work from home WFH karena menyusul adanya pegawai yang terpapar corona. Pelaksanaan WFH tersebut dimulai dari 7 September sampai dengan 21 September. Namun jangka waktu tersebut dapat dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan perkembangan yang ada. Surat edaran tersebut dikeluarkan untuk menangani permasalahan COVID-19 yang ada di Kemenko Marves. Jelas Sekretaris Kemenko Marves, Agung Kuswandono dalam keterangannya. Setidaknya ada 6 orang pegawai di lingkup Kemenko Marves yang positif COVID. Hal ini berdasarkan hasil pemeriksaan tes swab yang dilaksanakan pada tanggal 3 September 2020. Setelah pendalaman yang dilakukan, diketahui bahwa pegawai yang reaktif COVID tertular dari anggota keluarganya, dalam hal ini berasal dari eksternal Kemenko Marves. Pelaksanaan WFH ini dilakukan sesuai dengan Surat Edaran Nomor 20 Tahun 2020 tentang pelaksanaan bekerja dari rumah dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Pada surat edaran tersebut diarahkan agar seluruh pegawai Kemenko Marves menjalankan work from home secara penuh.
namun dengan tetap memperhatikan sasaran kinerja dan juga target kerja. Arahan untuk melakukan bekerja dari rumah ini merupakan bentuk pengamanan. Dengan demikian, kami mohon para pegawai tetap menjaga kesehatan, tetap beraktivitas di rumah masing-masing, dan berdoa bersama semoga COVID ini segera berlalu. Sesuai dengan prosedur tetap atau protap penanganan COVID-19, swab test juga dilaksanakan oleh seluruh pegawai Kemenko Marves. Agung juga mengatakan, protokol kesehatan juga sudah dilakukan di kantor Kemenko Marves. Jokowi memang seharusnya mencopot Menteri Luhut, di mana ia tetap menggarap ibu kota baru di tengah wabah corona. Wah, sungguh mengerikan. Persiapan pemindahan ibu kota negara yang terus dijalankan dinilai tidak tepat dilakukan oleh pemerintah di tengah pandemi corona atau COVID-19. Diketahui pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan memastikan pemindahan ibu kota tetap berjalan. Bahkan kementerian terkait sudah melakukan komunikasi dengan beberapa investor untuk pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Pernyataan Luhut ini seolah menutup mata dengan kasus pandemik corona. Begitu kata Direktur Eksekutif Lembaga Analisis Politik Indonesia, Maximus Ramses Lalongkoe, pada hari Minggu 29 Maret kemarin. Harusnya, kata dia, pemerintah bisa lebih peka terhadap kekhawatiran yang tengah dialami oleh masyarakat. Sebab saat ini wabah corona terus-menerus meluas. Berdasarkan data per hari ini, jumlah pasien yang dinyatakan positif corona mencapai 1.285 dengan pasien meninggal 114 orang. Mereka sebagai penguasa seharusnya menghindari dahulu pernyataan-pernyataan yang justru mendapatkan kritikan publik di tengah situasi bangsa yang dilanda bencana dahsyat, bencana yang tak lazim, sehingga hal ini mengganggu aktivitas perekonomian masyarakat. Bahkan ia berharap Presiden Joko Widodo memberikan tindakan tegas kepada menteri 2 periode tersebut karena dinilai telah menyakiti hati masyarakat. Luhut ini kurang peka dan kurang sensitif dengan situasi saat ini. Dan memang menurutnya Jokowi harus segera mengganti Luhut dari menteri. Begitu tandasnya lagi. Sebelumnya juga diberitakan bahwa juru bicara Menteri Koordinator Maritim dan Investasi atau Marves dan juga Kementerian Koordinator Kemaritiman Jody Mahardi mengatakan proses pemindahan ibu kota negara saat ini masih terus berjalan sesuai dengan rencana. Menurutnya tak ada perubahan di tengah mewabahnya virus corona. Katanya, persiapan masih on the track. Hal itu dijelaskan dalam konferensi video kepada wartawan yang dikutip pada hari Rabu minggu lalu pada 25 Maret. Dia pun juga menjelaskan, kementerian yang dipimpin oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terus berkoordinasi dengan kementerian terkait lainnya. Selain itu, pemerintah juga terus melakukan komunikasi dengan para calon investor yang berminat investasi pada proyek ibu kota negara baru di Kalimantan Timur itu. Tim dari Kemenko Maritim dan Investasi bersama dengan Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan terus melakukan komunikasi secara intens dengan berbagai calon investor dan juga mitra di joint venture untuk pengembangan ibu kota. Pemerintah pun juga terbuka dengan berbagai opsi yang mungkin saja dapat dilakukan. Tentu saja apa yang akan diputuskan dilakukan secara bersama-sama. Untuk diketahui, pemerintah tengah fokus untuk mengerahkan seluruh kekuatan menghadapi pandemi. Virus yang mengakibatkan banyak Indonesia yang positif terinfeksi sampai dengan saat ini. Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah mengalokasikan anggaran yaitu 62,3 triliun untuk penanganan COVID-19. Dan anggaran ini berasal dari realokasi APBN, baik yang dilakukan oleh kementerian atau lembaga pusat maupun di daerah. Besarnya alokasi anggaran penanganan COVID-19 tidak menutup kemungkinan mempengaruhi anggaran pemindahan ibu kota baru, sebab sumber dana sama-sama dari APBN. Berdasarkan hasil kajian Kementerian PPN atau Bappenas, pemindahan ibu kota negara akan menelan anggaran 466 triliun. Dari kajian itu, 466 triliun tidak hanya didapatkan dari APBN, tapi juga kerjasama pemerintah dan badan usaha serta swasta.